Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Abdudani dengan NPM 2515052045. Kali ini saya akan mempresentasikan peran dan relevansi pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, 1. Penting pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia. 3. Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. 4. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. 5. Pancasila sebagai dasar pembentuk hukum dan kebijakan politik. 6. Perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila. 1. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berperan penting untuk memperkuat ideologi bangsa dan menangkal radikalisme. Mahasiswa diharapkan memahami nilai-nilai Pancasila, mengembangkan karakter kebangsaan, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan ini terbentuk sikap tanggung jawab, nasionalisme, dan moralitas sesuai dengan semangat Pancasila. Adapun fungsi, peran, dan upaya dan contoh. 1. Fungsi strategis pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila berperan membentuk mahasiswa agar memiliki sikap cinta tanah air, kesadaran bernegara, serta integritas moral yang tinggi. Tujuannya bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan kepribadian berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. 2. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan kampus. Mereka dituntut mampu memecahkan persoalan bangsa dengan berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. 3. Upaya menangkal radikalisme dan integrasi. Pendidikan Pancasila menjadi benteng ideologis dari ancaman paham ekstremisme, radikalisme, dan individualisme. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa memahami pentingnya ideologi, toleransi, dan kerjasama lintas budaya serta agama. 2. Implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila selalu menjadi pedoman bangsa sejak kemerdekaan hingga kini. Pada masa demokrasi liberal terjadi instabilitas politik, sementara masa demokrasi terpimpin diwarnai penyimpangan ideologi. Orde Baru memperkenalkan P4 sebagai pedoman, namun bersifat indoktrinatif. Setelah reformasi, Pancasila kembali diajarkan melalui pendidikan dan dikontekstualisasikan lewat program seperti Profil Pelajar Pancasila agar relevan dengan era modern. 1. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pancasila dijadikan dasar negara untuk menata kehidupan nasional dan membangun pemerintahan baru. Tantangan utama: menjaga persatuan dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme. 2. Masa demokrasi liberal 1990 sampai 1999. Sistem parlementer menyebabkan instabilitas politik akibat seringnya pengertian kabinet. Nilai Pancasila sulit diterapkan karena ideologi partai lebih dominan daripada kepentingan bangsa. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Soekarno memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 melalui dekret presiden dan memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalis agama komunis. Tujuannya untuk persatuan nasional, namun justru menimbulkan konflik ideologis dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. 4. Masa Orde Baru 1996 sampai 1998. Pemerintah memperkenalkan P4, pedoman penghayatan dan pendalaman Pancasila, melalui TAP MPR No. 2 1978. Penerapan P4 menjadi wajib bagi semua warga negara, meski sering dinilai terlalu indoktrinatif. 5. Masa reformasi
1998 sampai sekarang. P4 dihapus, namun nilai-nilai Pancasila dihidupkan kembali dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. Pancasila berperan strategis dalam membangun integritas dan karakter bangsa. Setiap era memiliki tantangan penerapan nilai-nilainya. Dari Orde Lama hingga Reformasi, kini Pancasila menjadi pedoman untuk membentuk masyarakat berintegritas, toleran, dan adil dalam menghadapi globalisasi dan menurunnya rasa persatuan. Penguatan pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan bagi generasi muda. 1. Pancasila sebagai pedoman moral dan etika. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan bertanggung jawab. Setiap sila mengandung pedoman perilaku, mulai dari keimanan hingga kepentingan sosial. 2. Peran pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis Pancasila menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tujuan agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan nasionalis. 3. Tantangan globalisasi dan arus informasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pembinaan karakter berbasis nilai Pancasila menjadi penting untuk memperkuat identitas nasional. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi landasan utama dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Walau sempat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, Pancasila tetap menjadi pedoman bangsa dalam menjaga jati diri, persatuan, dan arah kehidupan nasional. Pancasila sebagai ideologi dinamis. Pancasila selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila bukan doktrin tertutup, tetapi pandangan hidup terbuka yang mampu menjawab perubahan sosial politik. 2. Perubahan dan penyimpangan. Di masa tertentu, Pancasila disalahgunakan untuk legitimasi kekuasaan. Meski demikian, nilai-nilai aslinya tetap menjadi landasan moral bangsa. 3. Peran Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI. Nilai persatuan dan keadilan sosial menjadi perekat bangsa di tengah perbedaan agama, budaya, dan suku. Tanpa Pancasila, potensi perpecahan nasional akan lebih besar. Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum dan kebijakan politik. Pancasila menjadi dasar dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Setiap kebijakan dan peraturan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Dalam berbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Pancasila memberi arah moral agar kebijakan negara berpihak pada rakyat dan menjaga persatuan bangsa. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai stats fundamental norm atau norma dasar negara. 2. Pancasila dalam bidang politik menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Setiap kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. 3. Pancasila dalam bidang ekonomi dan sosial budaya menolak sistem ekonomi kapitalis maupun komunis dan menekankan ekonomi kerakyatan yang adil. Dalam bidang sosial, nilai kemanusiaan dan gotong royong harus menjadi dasar interaksi masyarakat. Perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila. Dibanding ideologi dunia seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme, Pancasila lebih sesuai bagi Indonesia karena bersumber dari nilai budaya dan keagamaan bangsa. Pancasila menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab serta kepentingan individu dan bersama. Ideologi ini menjadi dasar yang adil dan manusiawi dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan sejahtera. Liberalisme menekankan kebebasan individu dan pasar bebas, namun cenderung menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak sesuai dengan budaya kolektif bangsa Indonesia yang menekankan kebersamaan. 2. Sosialisme mementingkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bersama, namun sering membatasi kebebasan individu. Komunisme menghapus kepemilikan pribadi dan menolak keberadaan agama, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai keutuhan. Pancasila sebagai ideologi tengah dan seimbang menggabungkan keunggulan ideologi dunia dengan karakter bangsa Indonesia, menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta aspek material dan spiritual.
Sekian dan terima kasih. Ntar ya. Ntar aus. Sisa 10 menit. Aku masukin lagu aja lah ya.